Hmm. Sentimen-sentimennya. Kelupaan Betul, lagi. iya itu dia sentimen-sentimennya. Aduh, sejauh ini yang kita cek sih merah Merah. ya. Soalnya kan IHSG aja membela Indonesia, makanya merah. Gitu. Jadi supporter ya. Ah, Iya. iya, support Indonesia Iya, makanya dong. merah-merah Jadi semua ya. merah-merah dulu. Nanti hari Senin baru Oh, kita baru bisa hijau-hijau hijau ya. lagi, nggak apa-apa kalau gitu. Tapi penasaran nih prediksinya Mbak Sheryl kira-kira gimana ya? Langsung aja sudah ada di depan kita Mbak Sheryl dari Investasiku. Halo Hai, Mbak. Mbak Mbak Sheryl juga merah. Mbak Sheryl juga merah. Indonesia Iya ya? nih, betul dong. Abis ini ke GBK Mbak? Lewatin. Oh lewatin. Iya iya benar. Lewat, kan? Pokoknya pas lewat Indonesia gitu lah Mbak, biar itu semangat. dia. Support Betul, suara. Kita juga nanti. Iya boleh boleh. Ya kan? Mbak hari ini dibuka ini kayak cukup ini Mbak ya, cukup turunnya sampai 0,1% Mbak ya. Iya, Dari tadi pagi tuh sempat 7.200, sekarang tuh sampai itu jam 4 tadi. Udah jam 4 nih. Berapa nih Mbak Sudah. penutupannya Mbak? 7.000? Tadi sempat memang melemah lebih dari 1% dalam Iya. sehari, tapi ada rebound ya di penutupan. Akhirnya melemahnya 0,74%. 0,74. Iya. Oke. Dan pelemahannya ini memang masih sejalan ya sama bursa regional Asia di sore hari ini dan bursa Amerika semalam. Kayak gitu, kompak lah, solider. Kompak ya, kayaknya mereka yel-yel tadi semalam. Yel janjian Yel-yel dulu. janjian. Emang kelas meeting kompak-kompak. Ya udah. Zaman dulu ya. Ini Mbak yang soal itu Mbak, The Fed tuh katanya Iya. ada apa Mbak? Oh iya, Yang rilis Yang apa? semalam kan katanya betul. Mbak. Iya, jadi semalam itu ada indeks harga produsen di Amerika periode Oktober dan ternyata naik nih, naiknya tuh di atas perkiraan pasar itu. Lalu data tersebut juga dikomentari sama Ketua Gubernur Bank Sentral Amerika yaitu Jerome Powell. Dan komentarnya tuh hawkish yang cukup mengejutkan market ya. Jadi beliau mengatakan dengan kondisi perekonomian Amerika saat ini menunjukkan tidak perlu tergesa-gesa untuk memangkas suku bunga. Nah, padahal ya artinya itu The Fed melihat wah inflasi masih belum meyakinkan nih, belum benar-benar turun nih gitu. Karena memang didukung juga sama harga komoditas energi yang volatile. Itu juga yang berkontribusi sama inflasi Amerika yang sulit turun. Kayak gitu. Gitu. Jadi dengan komentar Jerome Powell tersebut semalam, jadinya pelaku pasar melihat jangan-jangan di bulan Desember bisa nggak jadi nih pangkas suku bunga 25 basis poin. Kan ada survei ya, pelaku pasar kira-kira tuh melihatnya gimana sih. Kalau kemarin pelaku pasar 80% masih optimis The Fed bakalan mangkas nih di bulan Desember 25 basis poin. Sekarang setelah komentar pedas dari Jerome Powell tersebut, tersisa optimismenya tinggal 60% saja untuk pemangkasan kayak gitu. Tapi Mbak kalau suku bank dunia Mbak ya, ini mungkin Detikers juga yang masih masih belajar nih awal-awal. Apa sih Mbak ngaruhnya suku bunga bank dunia sama perekonomian kita gitu? Oke, nah kalau kita kan Indonesia nih, ya memang perekonomian kita sudah kuat, sudah jauh lebih baik dibandingkan puluhan tahun sebelumnya. Tapi kita nih masih tergolong negara berkembang. Jadi untuk menarik aliran dana investor asing, kita perlu memberikan suatu kelebihan untuk investor asing, ya, yaitu suku bunga yang lebih tinggi. Nah, suku bunga itu lebih tinggi dari mana dapatnya? Dari bank sentral kita, BI. Nah, BI menentukan suku bunga acuan juga melihat-lihat tetangga, termasuk melihat-lihat tetangga yang jauh itu, Amerika. Kalau Amerika suku bunganya belum turun, ya BI nggak mungkin berani turunin suku bunga secara agresif. Nanti jadi nggak kompetitif investasi Indonesia di mata investor asing. Kayak gitu. Karena negara berkembang, lalu bagaimanapun memang secara risiko tuh lebih besar, lebih volatil ya instrumen-instrumen keuangannya dibandingkan negara yang sudah maju. Makanya dari sisi return pun, return kita di sisi lain lebih menarik dibandingkan negara maju. Negara maju, return keuntungannya dari instrumen investasinya tuh lebih rendah. Memang risiko juga lebih rendah dan cenderung stabil hasilnya. Kalau di kita lebih bergejolak,
tapi rewardnya potensi keuntungannya lebih tinggi, resiko juga mengikuti lebih tinggi. Kayak gitu pengaruhnya. Mungkin kalau ke kehidupan nyata ya, kalau kita mau pinjam untuk pendanaan, mau kredit rumah, kredit motor, kalau suku bunga tinggi kan kantongnya Iya. jadi menggerus kantong. Makin Kayak jebol. gitu. Iya. Oke, Mm-mm. seperti itu ya. Tapi juga ada yang mempengaruhi juga nih kayaknya kehidupan masyarakat di tahun 2025 nih, Cut. Soal PPN 12%, Mbak. PPN, nah itu Wah, tadi kemarin kita kita juga bahas. sempat Kemarin udah singgung. Singgung. Boleh nggak Mbak kita ngomongin lagi nih? Katanya Boleh. terakhir nih Bu Sri Mulyani ke Kamis kemarin kan Mm-mm. ya bersama di DPR kan bilang kalau ini tuh sebenarnya udah perencanaannya dari 2021 undang-undangnya, dan Mm-mm. ya ini bukan keputusan yang tiba-tiba boom aja simsalabim Iya, gitu, iya, tapi memang lain sisi daya beli masyarakat sepertinya masih lemah begitu nih Mbak. Jadi apakah kenaikan ini bakal nantinya mempengaruhi pasar ataupun nanti yang saham-saham terkait kayak retail dan lainnya gitu Mbak? Iya. Betul banget, Gimana? betul. Jadi market juga merespon sentimen tersebut ya. Ini terbukti secara sektoral. Sektor yang melemahnya paling besar kan memang bahan baku ya. Karena ini ada pelemahan dari harga emas yang signifikan. Lalu yang jadi runner up top loser hari ini yaitu dia sektor retail, consumer cyclical ya. Ini Ya. melemah bahkan sampai 1,38%. Ya dengan adanya kenaikan PPN kan memang sih dilihat tuh bisa membuat orang berpikir berkali-kali sebelum belanja gitu ya. Iya, betul. Bisa menghambat orang untuk berkonsumsi. Apalagi juga saat ini kita lihat nilai tukar juga melemah Oh iya, signifikan, sama rupiah ya 15.800-an kurang lebih hari ini. Jadi apalagi juga kemarin sempat juga ada badai PHK juga dari industri tekstil. Jadi Benar. dilihat dengan pasar tenaga kerja yang masih belum terlalu bergelora, terus daya beli juga seperti itu, ditambah lagi dengan kenaikan PPN. Nah, itu juga yang membuat investor menghindari dulu saham-saham consumer kayak gitu. Menghindari itu dari sekarang atau nanti 2025? Jadinya Mbak? dijual. Sekarang lagi dijual nih berarti nih. Yes, makanya harganya turun. Apakah Gitu. berarti para investor lain harus bisa menjadikan itu peluang untuk membeli Mbak? Atau nanti masih wait and see gitu loh? Ketahuan banget gue pengen beli Cut ya. Semangat banget dia nanyanya. Buat hari Senin ya? Demi masa depan lebih baik. Wih. For better tomorrow investasiku. Itu nanti ya. Nanti Katanya ya Mbak kayak Sheryl Mbak ya? Sheryl itu. Gimana Mbak Apakah Sheryl? aku harus beli atau bagaimana wait and see dulu? Oke, nah kalau kita lihat memang baiknya sih wait and see dulu ya, karena Oke. kan memang ini baru dikukuhkan lagi, baru ditegaskan lagi sama Ibu Sri Mulyani ya. Nah kita tunggu nih kira-kira ada strategi apa dari emiten-emiten retail menghadapi kebijakan tersebut. Kita yakin sih dan optimis pasti banyak solusi yang bisa ditempuh sama para emiten. Tapi saat ini kita masih wait and see dulu gitu. Kita masih melihat ada sektor-sektor lain yang lebih menarik. Contohnya apa? Contohnya itu? apa? Nah itu dia. Contohnya apa yang Masih. lebih menarik? Bang, Oke. Gua yang ngumpan lu yang golin. Makasih ya Pak. Iya, Bu. Secara sektor kita lihat yang menarik untuk hari Senin nih masih dari sektor energi ya. Oh. Energi khususnya yang terkait sama minyak dan gas, migas ya. Kenapa? Karena kita lihat harga minyak ini naik bahkan lebih dari 1% dalam satu hari. Lah, lalu juga kita lihat dari sisi data laporan mingguan dari EIA ya. Ini data dari organisasi migas di Amerika. Mereka optimis kalau di bulan November ini dan di bulan November ini ya, itu ada kenaikan permintaan minyak dari global kayak gitu. Mungkin buat siap-siap tahun baruan ya. Iya betul iya. betul. Gitu. Benar. Apalagi juga tadi jalan ke sini lihat berita-berita, wah ternyata di Timur Tengah lagi panas lagi nih. Kemarin sudah agak mereda, panas lagi. Gitu ya. Jadi kita masih mengunggulkan saham-saham terkait energi sih. Lalu juga batu bara juga masih menarik gitu kalau kita cermati. I see. Ini tapi beberapa perbankan oke nih Mbak. Apa enggak nih?
Salah baca Kayak nih. beberapa doang deh. Perbankan oke sebenarnya secara fundamental, hanya saja perbankan kan dalam beberapa bulan terakhir itu Mm-mm. sudah naik ya, sehingga IHSG-nya juga bisa rekor all time high saat itu. Hmm. Tapi sayangnya sektor perbankan kita lagi banyak dijual sama investor asing. Oh, Makanya koreksinya cukup signifikan nih Mm-mm. dalam beberapa pekan terakhir kayak gitu. Jadi, tapi di sisi lain kalau kita melihatnya, kalau investor asing tuh ibaratnya menghibahkan, menjual, ya kita sebagai investor lokal harusnya bisa menjadi kesempatan, melihat ini sebagai kesempatan untuk Iya. beli saham-saham tersebut dengan harga yang murah gitu, saham-saham berkualitas dengan harga yang murah, apalagi ada dividennya juga kayak gitu. Jadi untungnya double dari kenaikan harga sama bunga dividen. Dari capital gain dan juga dari dividen. Betul. Keren. Oh my god. Wuih. keren, bangga banget Detikers, terharu. Kayak udah cocok nih gue nih. Udah cocok. Iya, masuk investasi gue bisa nih. Masuk, bener ya. Bisa dong. Nih on air loh. Iya, maaf, bercanda Mas Vito. Apa? Mas itu Tiba-tiba Kan kayak bos saya. Aduh, oke. Berarti terakhir nih Mbak untuk minggu depan Senin kira-kira Yes. yang seksi apa nih Mbak? untuk di koleksi nih, Mbak. Hmm. Iya, yang kita lihat sih sektor itu ya, Oh, yang sektor tadi migas. migas. Oke. Migas Itu sih. ya. Selebihnya kita masih menantilah perkembangan sentimen sampai nanti malam nih, nanti subuh Wih. ya. Karena kan market dari Amerika dan Eropa masih buka kayak Oh gitu. iya, benar-benar masih ada. Tapi sejauh ini yang Eropa lumayan kuat ya, Mbak, sekarang hari ini. Eropa dari semalam juga sudah menguat ya, Ya. karena data pertumbuhan ekonomi Eurozone ini bagus ya. Masih di atas perkiraan gitu. Eropa bagus sih, cuman di sore hari ini kelihatannya mulai profit taking, melemah tipis di bawah 0,5% kayak gitu. Oke. Oke, siap, baik. Ih, terima kasih banget Mbak Sherry. Sama-sama. Lancar.